Gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden. Karena apa? Itu pajak tertinggi di dunia. Nggak ada negara dimanapun di dunia yang pajak hiburannya adalah 75%. Apalagi ini menyangkut kehidupan rakyat bawah. Semuanya nggak gelisah. Karena kamu di sini aja pajaknya 25% aja udah teriak-teriak. Ini hari Sabtu Pak, sepi. Tenang Mbak Inul, jangan panik ya. Pajak yang Mbak Inul bayarkan itu untuk melunasi utang-utang pemerintah dan untuk program makan siang anak-anak sekolah di seluruh Indonesia ya. Nanti kalau para petani kita ini sudah makmur ya, mereka malamnya akan pergi ke karaoke, ke diskotik. Pengusaha hiburan juga yang akan menikmati keuntungannya, yang takjir ya. Yang penting sekarang mah kita all in dulu ya, joget-joget gemoy. Makan tuh gemoy. Kesel banget Mbak Inul, Bang Hotman, Paris dibuat panas dingin gara-gara aturan pajak hiburan yang naik. Gak main-main, tarifnya naik dari 25% jadi 40%, bisa sampai 75%. Lah gak bahaya tah naikin harga pajak di masa kampanye. Jadi penasaran, ada nggak sih capres yang akan menurunkan harga pajak kembali normal? Apalagi untuk UKM. Banyak juga loh bisnis-bisnis hiburan yang masih belum recover sampai hari ini. Tapi bicara mengenai kenaikan pajak ini tentunya dapat mendorong bisnis untuk naikin harga produk atau service. Jadi beresiko mengurangi daya beli konsumen dan akhirnya keseimbangan pasar menjadi terganggu. Kalau gitu terus gimana cara merancang strategi menghindari resiko? Karena saya juga akan mengadakan full year plan membahas tentang perpajakan ini untuk bisnis yang bukan hiburan. Ada juga peraturan-peraturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang nggak mau kena denda pajak gede tahun 2024. Sekarang lagi ribut-ribut masalah pajak hiburan yang dinaikkan dari 25% menjadi 40%. Dan ada beberapa artis mungkin yang punya usaha di bidang hiburan kayak Inul ya. Dia kor-kor karena merasa berat dengan kebijakan pajak 40% ini. Dan tadi gue lihat di Instagram itu banyak yang komen juga perihal yang menyalahkan menterinya Sandiaga Uno yang dianggap menaikkan pajak tinggi. Nah, terus di satu sisi tapi ada yang komen ya terima aja konsekuensinya yang karena telah memilih Jokowi. Terus tiba-tiba yang itu dibalas lagi, loh kok salah Jokowi? Kan ini salah menterinya. Nih ya, yang namanya menteri itu pembantu presiden. Gak mungkin tindak tanduknya menteri itu di luar sepengetahuannya presiden. Nah seharusnya ya, yang namanya menteri itu, kebijakan-kebijakan menteri itu harus diketahui oleh presiden. Nah terus di satu sisi juga orang yang itu bilang komen-komen masalah Sandi menterinya nggak becus bla 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 bla, tapi dia masih mendukung Jokowi dan ingin melanjutkan dengan di pemilu nanti dilanjutkan sama Prabowo sama Gibran gitu ya. Yang habis pikirnya ya Prabowo sama Gibran kan ya satu kubu juga sih ya maksudnya, dan dia juga yang bilang mereka juga kan sebenarnya yang bakalan melanjutkan juga program-programnya. Terus what do you expect gitu loh, apa yang ingin kamu harapkan dari itu semua? Dari sebelum-sebelumnya aja kebijakan-kebijakan pajak sebelumnya, PPN yang dari 10%, kemudian bulan April 2021 atau 2022 ya yang gitu ya, dari 10% sekarang udah naik ke 11%, dan itu juga mempengaruhi harga-harga ya pembelian. Kayak misalnya juga kayak jualan alat-alat barang-barang itu juga itu mempengaruhi harga juga ya. Yang awal pajak cuma 10%, jadi sekarang jadi 11%. Dan ditambah sekarang kalau misalnya untuk ya oke lah yang dibilangnya pajak hiburan yang mungkin terdiri dari karaoke, diskotik, bla 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 bla, yang spa gitu juga, yang klub-klub malam. Ya, tapi kan itu juga tidak menutup kemungkinan nanti dengan kebijakan-kebijakan lainnya juga akan menaikkan pajak-pajak lainnya, ya kan? Pajak hiburan yang lainnya, mungkin tempat wisata segala macam. Ya mungkin ini dianggapnya ya pajak hiburan yang lebih buat yang
orang-orang atas aja mungkin ya, yang mungkin yang sering main ke klub malam, diskotik segala macam. Cuman kan nanti tidak menutup kemungkinan juga pajak-pajak wisata lainnya yang akan dinaikkan oleh pemerintah sekarang. Jadi ya tolong lebih smart aja sih dalam mengambil keputusannya. Makanya apa ya, mengeluhkan apa? Mungkin ada beberapa komen juga dia mengeluhkan dengan kebijakan ini, tapi satu sisi masih pengen melanjutkan dengan Prabowo Gibran. Kan itu yang satu kekonyolan sih. Kalau misalnya nggak mau melanjutkan kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyat ya harusnya mempertimbangkan lah dengan Prabowo Gibran yang di belakangnya juga Jokowi juga sama, atau ingin perubahan gitu loh, ya kan? Semua tindak tanduk menteri itu nggak mungkin lah presiden itu nggak tahu gitu. Salah satu menterinya berbuat yang mungkin nyeleneh atau apa, terus menyalahkan menterinya tapi tidak mau menyalahkan presidennya Jokowi. Ya ini kan rezim si Jokowi ini gitu loh. Jadi lebih cerdas dalam berpikir. Kami di sini berkumpul pengusaha-pengusaha yang dari pengusaha karaoke, diskotik, pengusaha spa, hiburan, semuanya ini berkumpul bersama-sama. Jadi untuk menolak secara tegas kenaikan 40% pajak yang dikenakan mulai Januari 2024. Setuju? Setuju! Tolak! 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 Terima kasih. Sekelas artis saja bisa menjerit dengan kenaikan pajak sekitar 40-75%. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai rakyat biasa ini hanya mempunyai penghasilan pas-pasan yang hanya cukup makan saja. Dan saya sepakat dengan abang yang mengatakan bahwa ini tidak semata-mata keputusan sepihak dari menteri yaitu Pak Sandiaga Uno. Tentu hal ini disepakati oleh presiden. Tidak mungkin seorang menteri sebagai pembantu presiden memutuskan sesuatu secara sepihak atau tanpa diketahui oleh presiden itu sendiri. Nah, mungkin semua ini terjadi karena efek papa sayang dengan anak. Karena ini bagian dari program yang akan dijalankan oleh Prabowo Gibran, dan anehnya para pengikut-pengikut Prabowo Gibran yang sebagian besar mereka adalah seorang pengangguran akut, malah senang jika pajak dinaikkan oleh junjungannya dan mereka berteriak-teriak All in Prabowo, All in Prabowo Gibran. Saya kira penyakit gobloknya pengikut Prabowo ini memang sudah akut, tentu wajib untuk kita basmi. Saya kira hanya itu. Semoga ada hikmah dari video yang saya up. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah menonton, dan semoga dipanjangkan umurnya dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.